Perkenalkan, nama saya Suyang. Hari ini kita akan melakukan analisa faktor, yaitu EVA. Tujuannya analisa faktor adalah untuk menentukan satu set faktor yang kecil-kecil ini apakah bisa menjelaskan korelasi antar satu set variabel yang lebih besar yang nanti kita akan amati. Di sini terbagi valuasi rasio, profitability rasio, liquidity rasio, dan solvability rasio. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mengimport data ini ke dalam Stata. Baik, selanjutnya kita untuk melakukan uji EVA, kita perlu menjadikan semua variabel di bawah ini menjadi faktor masing-masing. Menggunakan komen faktor per PS PCF. Oke. Selanjutnya sudah muncul semua faktor-faktor di sini. Mereka menjadikan setiap variabel menjadi faktor masing-masing. Bisa lihat kita punya 160 ops. Terus thickness-nya termasuk bagus karena cukup rendah, yang semakin rendah itu semakin bagus. Selanjutnya kita uji KMO-nya. Di sini bisa dilihat ada beberapa itu di bawah 0,5, artinya kita harus drop data tersebut karena dia tidak bisa merepresentasikan faktor dalam kategori itu. Yang pertama kita bisa lihat di bawah 0,5 adalah yang inventory turnover. Kita cukup hapus saja inventory turnover. Lalu kita estate KMO kan kembali. Nah, bisa dilihat di sini setelah dihapus satu variabel, dia bisa terlihat beberapa datanya yang lain juga berubah. Jadi karena itu kita tidak perlu menghapus sekaligus semua data yang di atas ini. Yang tadinya itu kan ada beberapa, kita nggak perlu langsung menghapus sekaligus, kita hapus satu persatu. Selanjutnya setelah datanya sudah diubah, masih ada dua lagi yang di bawah, yaitu DER. Jadi kita tinggal input lagi, DER-nya kita hapus. Lalu estate KMO lagi. Oke, setelah kita menghapus DER, memang datanya ini sudah oke dan bisa digunakan. Oke, setelah kita menghapus data-data faktor yang tidak terlalu berhubungan, selanjutnya karena ini sudah di atas 0,5, kita bisa melakukan rotasi data, rotate. Nah, setelah di rotate ini, untuk mendapatkan data yang lebih pasti, kita mau yang di atas 0,7, sehingga kita pakai rumus ini aja langsung, rotate blanks kurung 0,7. Jadi nanti yang di bawah 0,7 itu sudah nggak bisa, nggak kelihatan, sehingga kita bisa lihat yang bisa mempresentasikan jenis per faktor itu di
Di PER, PS, PCF, PB itu di faktor 1, sedangkan di EBITDA, ROA, ROE, ROIC itu di faktor 2, dan selanjutnya. Begini sekiranya, jadi sekarang setelah input data, yang perlu kita lakukan adalah kita faktor terlebih dahulu, faktor semua variasi, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, IPF, Inigen, kurang 1. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya uniqueness-nya cukup tinggi, lalu dari segi data masih ada beberapa itu di bawahnya dari 0,6. Jadi mungkin kita habis ini harus melakukan drop data, atau kita bisa langsung memilih untuk alfakan yang lain yang semua yang di bawahnya. Nol koma lima. Dari faktor loadingnya kita bisa drop Oke, kita bisa cek ulang lagi. Yang di atas 0,6 ada variasi 1, variasi 3, variasi 10, variasi 11, dan 12. Alfa, variasi 2, 3, 10, 11, dan 12. Jadi number of variation in scale-nya sisa 5. Selanjutnya kita akan menggambarkan menggunakan SEM. Di sini variabelnya kita tadi sisa 5. Aja 5. Oke. Dipilih aja yang pertama.
variasi 2, variasi 3, variasi 10, 11, dan 12. 11 dan 12. Lalu kita melakukan estimasi maksimum likelihood. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah PB-nya, measurement-nya. Habis itu kita bisa melakukan MV test kalau sudah MV test normality. Yang perlu dites normalitasnya hanya variasi yang terpilih 2, 3, 10, 11, dan 12. Oke. Kita lihat di bagian kanannya MV test. Univariate. Probability-nya tuh tidak normal karena dia ini di bawah 0,05. Jadi modelnya ini sebenarnya tidak terlalu sesuai dan datanya tidak cukup merepresentkan. Jadi data kedua yang gunakan ini tidak bisa normal.